Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita mau mengenal lebih dekat tokoh kita saat ini, yaitu Ibu Apni Nurmisari Ningsih yang lahir pada tanggal 16 April 1976. Mari kita cari tahu lebih banyak. Pertama, sejak kapan Ibu mulai menjadi pramuka? Ibu ikut pramuka mungkin sama seperti kalian, merasakan waktu masih SD ikut pramuka siaga, SMP pramuka penggalang, SMA pramuka penegak, akhirnya sampai saat ini menjadi pramuka dewasa. Ibu concern di pramuka itu waktu ibu SMP karena pada waktu SMP kelas 2 itu ada kegiatan mulai dari jambore cabang, jambore daerah, dan jambore nasional. Setelah jambore nasional ada jambore dunia. Cuman waktu itu belum berkesempatan mengikuti jambore dunia. Cuma sampai di jambore nasional. Nah, gimana dengan Adik Afwa? Kayaknya nggak jauh beda deh pengalamannya sama ibu. Kalau aku sendiri sih mulai ikut pramuka dari SD, dari mulai golongan siaga, dan mulai aktif-aktif itu pas SMP karena di SD juga sebelumnya pramuka belum terlalu aktif. Di SMP udah mengikuti beberapa kegiatan dari LT2, LT3, terus jambore cabang, dan mungkin nanti akan ikut jambore daerah. Dan kemarin berkesempatan untuk ikutin jambore dunia. Oh begitu ya Bu. Kak, manfaat apa aja sih aktif di pramuka? Untuk manfaat jadi anggota pramuka itu banyak banget. Karena di dalam pramuka itu kita diajarkan yang berlandaskan pada Trisatya dan Dasadharma. Kalau ibu mengaplikasikan apa yang kita hafalkan dari Dasadharma itu. Dasadharma itu ada 10. Semua yang ada di Dasadharma itu kalau kita praktekkan, insya Allah semua itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Kalau menurut Aufa gimana? Kalau manfaat yang aku rasain sih banyak juga. Contohnya kita bisa dapat teman dari berbagai daerah, terus bahkan provinsi sampai internasional. Dan juga kalau kita ikut Pramuka Garuda, sertifikat dari Pramuka Garuda itu bisa kita pakai untuk masuk sekolah SMA favorit. Jadi kita bisa pilih melalui prestasi. Dan mungkin lebih banyak lagi, cuman ya yang aku rasain sih. Kenapa Ibu bisa ikut jambore dunia? Kenapa ibu bisa ikut jambore dunia? Sebenarnya ikut jambore dunia itu adalah keinginan yang terpendam. Udah 25 tahun ya. Waktu ibu SMP kan ada jambore nasional tahun 91. Nah, setelah jambore nasional itu tahapannya ada jambore dunia. Nah, waktu ibu SMP kelas 3 karena terbentur dengan situasi dan biaya tidak bisa ikut, maka pada kesempatan ini alhamdulillahnya ibu bisa mengikuti dengan fasilitas membiayai diri sendiri. Jadi pas ada kesempatannya, nah disitulah ibu mendaftar untuk menjadi pembina pendamping. Sebenarnya untuk bisa menjadi peserta jambore dunia itu siapa aja bisa ikut asal bisa memenuhi syarat. Nah kalau ibu syaratnya harus sudah mengikuti KMD. KMD itu adalah salah satu pelatihan untuk pembina pramuka. Kalau untuk level penggalang apa Aufa syaratnya? Syaratnya sih juga sebenarnya nggak terlalu banyak, yang penting aktif di kepramukaan aja. Dan juga bisa gimana ya? Ya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan. Dan juga kalau aku sendiri ikut jambore dunia itu karena aku pikir kesempatan belum tentu datang 2 kali. Jadi selama masih bisa diikutin, ikut aja. Karena seperti jambore nasional yang kemarin aku nggak bisa ikut karena aku nggak tahu kalau ada seleksi untuk jambore nasional. Jadi karena ada kesempatan di jambore dunia ini, ya lebih baik ikut aja. Oh begitu. Pengalaman apa saja selama mengikuti kegiatan jambore dunia Bu? Pengalaman mengikuti jambore dunia, waduh,
Itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Semuanya campur aduk, dari mulai senang, seru, sedih, pokoknya semua jadi satu deh. Dan yang paling nggak bisa dilupakan itu adalah kesempatan kita mendapatkan ini merchandise kayak gini nih. Ini kita dapatkan dari kegiatan kita melakukan barteran, tukar menukar barang-barang yang memang udah kita siapkan dari sini, dari Indonesia. Nah, ini adalah bed yang dimiliki oleh masing-masing negara. Ini selain bed, ada juga slayer. Ini slayer dari negara Oman. Ini slayer dari negara Chili, dari Australia, dari Jerman. Terus ini ada dari Swiss, ini ada dari Jepang, dan yang paling sangat spesial ibu dapat ini. Ini baju khas dari kimono dari kontingen Jepang. Dan ini ibu tukeran juga dengan baju ciri khas dari Indonesia, yaitu baju batik. Mungkin kalau Alfa juga sama ya dapatnya. Mungkin Alfa lebih banyak lagi dapatnya, karena kesempatan yang bisa tukar-tukaran barang lebih banyak itu adalah pesertanya dibandingkan dengan pembina pendampingnya. Kalau Alfa dapatnya apa aja? Kemarin sih banyak juga, dapat badge sekitar ada 30-an. Terus ada scarf dari Swiss juga, terus dari mana lagi ya? Sempet tukeran kaos nggak? Sempet tukeran kaos dari Taiwan. Baju pramukanya sempet ditukar nggak? Enggak, kemarin nggak sempat ditukar karena kebetulan kita dievakuasi. Nah iya, sayangnya pelaksanaan Jambore Dunia tahun ini itu berbarengan dengan adanya cuaca buruk, cuaca ekstrim dan badai taifun ya. Badai taifun. Nah, pada saat satu hari badai taifun itu akan datang ke daerah perkemahan, kita sudah dievakuasi. Sebenarnya di situ kita sedih karena masih banyak kegiatan yang belum terlaksana dengan sempurna gitu. Jadi kita masih banyak kegiatan yang belum kita lalui semuanya. Dari 10 pin yang harus kita dapat ya, 10 pin yang harus didapat, paling baru dapat 2 atau 3 pin. Dan itu kan sayang banget. Tapi ya daripada kita kena badai, ya udahlah dinikmatin aja. Jadi jamborenya jadi eksklusif deh. Keren sekali ya. Kesan dan pesan untuk yang lain untuk menjadi pramuka sejati apa saja ya, Bu? Pesan untuk menjadi pramuka sejati, menurut Ibu, ya kita harus komit dan konsisten dengan Trisatya dan Dasadharma. Kalau kita mempraktekkan Trisatya dan Dasadharma, pasti kalian akan berusaha untuk menjadi pramuka sejati. Karena pramuka sejati itu tidak akan memilih-milih dimanapun kalian berada, pasti kalian bisa beradaptasi, bisa berteman. Pokoknya istilah kayak tunas kelapa aja. Pohon tunas kelapa itu kan, pohon kelapa itu bisa hidup di mana aja. Bisa berguna dari mulai akarnya sampai daunnya, itu semuanya berguna. Nah, begitulah pramuka sejati. Dimanapun kita berada, jadilah kita orang yang berguna. Bagi siapapun, harus punya peran untuk bisa memanfaatkan diri kita di lingkungan kita. Mungkin kalau Ova ada nggak kesan dan pesannya? Mungkin seperti yang dibilang kayak Bu Apni, kita harus menerapkan nilai-nilai Dasadharma dan Trisatya di kehidupan kita sehari-hari agar menjadi pramuka sejati dan terus mengikuti kegiatan pramuka ke depannya. Itu aja sih. Sampai sini dulu ya cari tahu tokoh kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan tokoh kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wow.